Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa BRTV, selamat datang dalam program Ngobrol Bareng bersama saya Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman ngobrol bareng untuk membahas sesuatu hal yang pastinya bermanfaat. Kali ini kita kehadiran tamu spesial dari BPJS Kesehatan. Sudah hadir di samping kanan saya ada Mas Rizky. Mas Rizky sebagai Kepala Bagian Penjaminan Manfaat dan Utilisasi ya Mas ya. Apa kabar Mas Rizky? Alhamdulillah, sehat, luar biasa. Terima kasih Mbak VJ. Iya, terima kasih juga Mas Rizky sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersosialisasi terkait pelayanan di BPJS Kesehatan ya Mas Rizky. Ini mungkin di episode-episode berikutnya ngobrol bareng kita banyak ngebahas soal layanan-layanan kesehatan BPJS. Tapi ini juga kita pengen nih lebih mengerucut soal pembahasan tentang klaim. Ini kan yang jadi permasalahan dan orang bertanya-tanya. Bagaimana sih sebetulnya sistem klaim di BPJS Kesehatan itu Mas Rizky? Baik. Terima kasih Mbak VJ, pemirsa RBTV yang menyimak acara hari ini. Tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak VJ bahwa kondisi BPJS Kesehatan bersama BRTV selalu menyampaikan hal-hal apa saja sih BPJS Kesehatan, layanannya, apa inovasi dan lain sebagainya ya. Dan gilirannya hari ini di pelayanan kesehatan itu seperti apa gitu ya. Nah, BPJS Kesehatan kalau tadi dikatakan mengcovernya atau sistem pengklaiman seperti apa, BPJS menyebutnya penjaminannya. Nah, jadi BPJS Kesehatan itu menjamin pesertanya untuk layanan kesehatan baik itu di FKTP, fasilitas kesehatan tingkat pertama, maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut. Jadi yang terdaftar di kartu atau di aplikasi mobil JKN-nya, di sana ada tulisan fase 1, itulah FKTP Bapak Ibu semua. Nah, disitulah tanpa harus mengantri, Bapak Ibu bisa langsung ke FKTP terdaftar Bapak Ibu. Gitu. Kemudian kalaupun nanti di sana diperiksa, ternyata harus dirujuk ke rumah sakit, maka nanti dirujuk ke rumah sakit. Nah, sistem pembayaran seperti apa? Kalau di FKTP, kita menyebutnya dengan sistem kapitasi, praupaya. Jadi tanpa sakit atau tanpa kedatangan Bapak Ibu di FKTP tersebut, ataupun Bapak Ibu datang ke sana, itu akan dilakukan pembayaran oleh BPJS Kesehatan secara praupaya, berdasar per orang per bulan, dan berdasar komitmen serta pencapaian dari FKTP tersebut. Jadi tidak hanya BPJS kayak kasir tanda petik, memberi jumlah peserta terdaftarnya, dikali rasionya, kemudian itu langsung dibayarkan. Tapi ada komitmen yang harus dipenuhi oleh teman-teman di FKTP. Kalau di rumah sakit, karena sistemnya harus pasiennya datang, memang berobat, maka sejumlah pasien yang datang tadilah yang akan dibayar oleh BPJS Kesehatan menggunakan tarif INA-CBGS, Indonesia Case Based Group, atau kalau bahasa Inggrisnya Diagnosis Related Group. Jadi diakomodir atau diakomodasikan yang tadinya dia DRG tadi berubah menjadi CBGS dan diindonesiakan. Nah, itu yang kami bayar per setiap bulannya. Jadi klaim bulan ini akan diajukan di bulan depan dan langsung dibayarkan maksimal 15 hari dari pengajuannya rumah sakit. Gitu, Mbak VJ. Baik. Nah, berarti ada dua klaim ya, yang satu di FKTP, yang satu di rujukan ya di rumah sakit gitu ya. Jika mungkin peserta JKN ini dirujuk ke rumah sakit ya. Betul. Nah, ini saya mau bahas soal FKTP dulu nih, Mas. Boleh. Nah, ini kan berarti sistemnya itu berobat atau tidak berobat lah ya peserta JKN ini tetap dibayarkan berarti ke ya. FKTP-nya. Ke FKTP-nya. Betul. Berarti jadi sistemnya praupaya. Berarti BPJS Kesehatan itu untuk memastikan fungsi FKTP itu ada 4. Yang pertama, quality of care. Memastikan kualitas layanan yang peserta terdaftarnya. Ada yang 1.000 orang, 2.000 orang. Itu memastikan pesertanya sehat dan kontak dengan FKTP-nya. Yang kedua, continuity of care. Jadi keberlanjutan. Kalaupun tadinya dirujuk, terus kembali lagi ke FKTP, FKTP tahu, oh diapain nih pasien saya waktu saya ngerujuk nih dari FKTP-nya. Yang ketiga, komprehensif. Dan yang terakhir, first contact sebenarnya. Ini yang paling penting adalah apapun sakitnya Bapak Ibu, kondisi apapun saat ngerasa badan tidak enak, ataupun kondisi saya kayaknya tidak enak badan harus ke dokter deh. Gunakanlah JKN Bapak Ibu tadi ke FKTP terdaftar. Sehingga nanti di sana akan diperiksa. Dan itu tidak perlu diklaim. Nanti FKTP-nya sudah mengelola sedemikian rupa untuk memastikan layanan kesehatan bagi Bapak Ibu itu semaksimal mungkin.
Kalaupun harus dirujuk, maka akan dirujuk. Seperti itu. Baik. Jadi tidak berobat atau enggak tetap dibayarkan gitu ya. Ke Jadi FKTP-nya. FKTP-nya. Jadi manfaatkanlah itu Bapak Ibu. Jadi sayang banget ya kalau sakit ternyata kalau maksudnya punya JKN gitu ya, tidak dimanfaatkan gitu. Bahkan ya. bisa chat juga. Kalau aplikasi mobil JKN Bapak Ibu, nanti pilih telekonsultasi. Oh. Jadi bisa chat ke milih dokternya juga. Yang hari misalnya jam segini ada dokter Rizky atau dokter VJ nanti. Nanti tergantung yang membalas tuh nanti ada dokter VJ atau dokter Rizky. Oh, itu baru berarti pelayanannya? Sudah kita kembangkan di beberapa daerah dan di salah satunya di Kabupaten Bekasi, itu juga sudah bisa dilakukan. Nanti kalau misalnya belum, laporlah di mobil JKN. Jadi nanti kami bersama tim Mutu Layanan Vaskes dan FKTP-nya untuk memastikan lagi para dokter juga membaca dan menjawab hasil konsultasi dari pasien-pasien atau Bapak Ibu peserta JKN di klinik A atau B atau X tersebut. Wow, itu Jadi saya baru bisa tahu. pakai aplikasi mobil JKN. Iya. Jadi, Dok, saya sudah 3 hari pusing, kemudian saya sudah minum obat paracetamol, saya tidak bisa tidak ada hal yang membuat saya lebih nyaman dari sebelumnya. Kira-kira apa yang harus saya lakukan? Nah, itu nanti bisa konsultasi. Bahkan kalau lagi nggak sakit pun boleh. Saya mau umroh nih, Dok. Kira-kira saya harus bawa apa saja ya? Oh, itu boleh. Semuanya yang bisa penting terkait dengan pelayanan dikonsultasikan, kesehatan. Karena kan misalnya para FKTP ini tahu kondisi masing-masing peserta terdaftarnya. Dan peserta terdaftar kan tidak hanya diri sendiri, kakak, adik, atau orang tua, atau bahkan suami istri dan anak-anaknya. Seperti itu langganan premium atau semua? Tidak, yang penting kartunya aktif seperti yang sebelumnya di iya. podcast sebelumnya ya, dengan Bu Sudianti juga, bahwa peserta itu yang penting kartunya aktif, sudah download mobil JKN, nanti di situ bisa lakukan telekonsultasi. Itulah awal mula sakit atau tidak sakit, yang penting terkait pelayanan kesehatan, bisa berdiskusi atau berkonsultasi kepada dokter di sana. Wow, berarti di aplikasi mobil JKN-nya sudah, itu namanya fitur apa nih Mas? Telekonsultasi. Telekonsultasi. Telehealth, telekonsultasi. Dan bisa dikonsultasikan melalui sesuai vaskesnya masing-masing? Ya. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada jawaban, tolong kami dilaporkan, biar nanti tim kami juga koordinasi dengan FKTP-nya. Supaya peserta itu juga ada yang kekinian, ada yang masa sekarang, ada yang masa lampau. Nah, untuk yang kekinian dan masa depan, gunakanlah itu. Atau kalau mau datang ke dokternya juga, seperti podcast sebelumnya, bisa antrian online. Untuk datang ke sana dan langsung konsultasi. Nah, itu kadang kan juga solusi yang baru tuh Mas. Kadang kalau udah ketemu dokternya kadang suka bingung ya. Apa yang dikonsultasikan gitu ya. Kalau sekarang ternyata sudah ada fitur yang memang bisa konsultasi langsung ke dokter vaskesnya masing-masing nih. Pemirsa, saya juga baru tahu loh Mas ya. Bahkan ada juga teman-teman FKTP juga kadang mengontak Bapak Ibu yang terdaftar juga. Bagaimana keadaannya waktu kemarin kami rujuk di rumah sakit, kemudian dari sisi rumah sakit itu seperti apa. Ada juga FKTP yang menanyakan seperti itu. Jadi jangan sampai dibilang itu hoax ya, atau ini pinjol dan lain sebagainya. Tapi biasanya ada perkenalan diri dari masing-masing FKTP-nya. Baik, memastikan ya peserta JKN-nya dalam keadaan sehat gitu ya. Wah, ini luar biasa sekali. Nah, kalau tadi berbicara soal klaim di FKTP. Nah, ini di rumah sakit nih tadi sudah dijelaskan ada prosedur tersendiri gitu ya Mas ya. Nah, itu seperti apa, bisa dijelaskan? Ya, kalau untuk rumah sakit tentu berdasarkan jumlah kunjungan. Jadi pasien-pasien yang datang ke rumah sakit tentu nanti direkapitulasi oleh teman-teman rumah sakit, dibuat sedemikian rupa sampai menjadi klaim. Nah, klaim ini tadilah yang diajukan ke BPJS melalui aplikasi V-Claim-nya BPJS atau Digital Validation-nya BPJS Kesehatan, dan untuk rumah sakit mengajukannya, mengentrinya sampai dengan memastikan klaim tersebut benar, itu menggunakan aplikasi e-claim-nya Kementerian Kesehatan. Jadi sakitnya apa, komorbidnya atau penyertanya atau pemberatnya penyakit pasien tersebut apa, tindakan yang dilakukan apa, itu nanti aplikasinya pintar, langsung keluar harga. Apa yang dilakukan, apa yang diberikan oleh rumah sakit sampai ke pasien tersebut sembuh atau dirujuk, atau ada tambahan alat atau pelayanan lain, maka klaim itulah yang akan dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Tentu setelahnya kami akan verifikasi kembali, karena kan iuran Bapak Ibu yang kami kelola BPJS Kesehatan tentu harus dipertanggungjawabkan, dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Nah, dengan kondisi itulah kami melakukan verifikasi. Jadi koordinasi dengan rumah sakit sampai ke titik pembayaran. Pembayarannya gimana?
15 hari kalender. Jadi pengajuan tanggal 10 untuk rumah sakit, ada 10 hari kami untuk melakukan berita acara serah terima untuk ngecek berkasnya benar atau tidak. Kemudian 15 harinya lagi untuk proses pembayaran. Jadi harapan kami teman-teman di rumah sakit tentunya untuk mengajukan klaim itu lebih cepat, lebih baik. Karena kami biasanya membayarkan di hari ke-13, hari ke-14, atau maksimal hari ke-15 dari berita acaranya lengkap. Kalau enggak, BPJS Kesehatan kena denda 1% per bulan kalau kami terlambat untuk membayar tersebut. Jadi tenang Bapak Ibu, kita juga sama, rumah sakit juga memastikan klaim tersebut benar, BPJS memverifikasi, sampai ke proses pembayaran sesuai Peraturan Presiden 82 2018, bahwa 15 hari itu harus segera dibayarkan setelah klaimnya tadi lengkap. Jadi ada proses-proses dan kami memberikan juga uang muka. Jadi bagi para FKRTL rumah sakit, proses pengajuan klaimnya itu cukup hari ke berita acaranya lengkap hari ini, 2-3 hari ke depan bisa sampai 60% dari yang diajukan itu dibayarkan oleh BPJS Kesehatan. Nanti setelah di-verif tinggal sisanya. Seperti itu. Jadi kabar-kabar lama di klaimnya itu tidak benar ya, justru ada jaminan regulasinya. Keterlambatan dari BPJS. Bahkan kalau kami terlambat, kami yang kena denda. Gitu. Jadi dan itu tanggung jawabnya bukan tanggung jawab BPJS-nya, tapi orangnya. Jadi kami tidak boleh untuk terlambat. Nah, ini soal kan banyak nih Mas, ternyata pas sudah sampai ke rujukan rumah sakit, ternyata pasien gitu ya tidak diterima gitu dengan syarat-syarat yang mungkin tidak, ini biasanya apa nih syarat-syarat yang sampai pada akhirnya ini tidak bisa terjamin oleh BPJS ini? Baik, untuk yang pertama sebenarnya ada 4 pintu akses ke rumah sakit. Yang pertama IGD. Kalau IGD kan berarti pasien tersebut apakah masuk kriteria IGD atau tidak. Dan ini yang menentukan sesuai Peraturan Presiden 82 ataupun Permenkes 47 tahun 2018 tentang gawat daruratan, yang menentukan kriteria gawat daruratnya adalah dokter di IGD. Apakah warna atau triase kuning, hijau, merah, dan seterusnya, itu kewenangan ada di DPJP, bukan BPJS Kesehatan. Itu yang pertama. Kalau memang tidak masuk kriteria, maka tidak dijamin oleh JKN. Sehingga harus ke FKTP, tempat peserta tadi terdaftar. Wah, ini gimana kalau saya ini daruratnya tidak sesuai medis, itu seperti apa? Nah, tadi kita kembali ke FKTP, apapun yang Bapak Ibu rasakan terkait dengan kondisi badan, itu bisa dikonsultasikan ke FKTP. Jadi tidak harus menunggu sakit, baru ke FKTP yang terdaftar, Bapak Ibu. Tapi kalau lagi, kayaknya saya mau tanya ini deh, apa benar kalau misalnya minum air es siang-siang itu bikin tenggorokan sakit dan seterusnya, itu boleh untuk periksa ke FKTP. Satu itu. Yang kedua, aksesnya adalah akses rujukan dari FKTP. Setelah periksa di FKTP, apakah benar nanti akan dirujuk ke rumah sakit? Kalau tidak ada rujukan, mau bagaimanapun Bapak Ibu memaksa, secara sistem tidak akan bisa dilayani di rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Yang ketiga adalah rujukan antar rumah sakit. Rujukan antar rumah sakit dari rumah sakit A ke rumah sakit B biasanya ini karena ketersediaan tempat, fasilitas, dokter, atau alat dan lain sebagainya, sehingga harus dirujuk. Nah, saat dirujuk ini tidak ada pengantar, tidak ada proses dan lain sebagainya, maka itu juga tidak akan bisa dijamin oleh JKN. Dan yang kelima, rujukan internal atau konsultasi internal. Kalau dokternya tidak menyatakan harus kontrol lagi dan tertulis, maka itu juga tidak bisa datang ke rumah sakit untuk memeriksakan kondisinya. Jadi semua sudah digital, ada aplikasi mobil JKN tadi. Pasien-pasien yang datang itu nanti bisa booking sendiri di sana sampai ke bikin surat janji kontrol dokter A atau B atau X di hari-hari yang ditentukan. Jadi semua serba dipermudah dengan aplikasi mobil JKN. Jadi semuanya sudah tersistem ya, digital itu ya Mas ya. Gitu. Baik, nah itu kalau tadi kan mungkin yang sering dihadapi di rumah sakit gitu ya. Nah kalau tantangan sendiri yang sering dihadapi di Vaskes itu ketika pengajuan klaim gimana Mas? Ya, sebenarnya ini kalau Bapak Ibu lihat di Instagramnya BPJS Kesehatan atau di YouTube-nya, BPJS mempending klaim, gitu kan. Nah kalau kita lihat di sana sebenarnya BPJS Kesehatan itu ada beberapa kriteria terkait klaim yang diajukan tadi. Klaim layak, berarti klaim tadi setelah diverifikasi layak, langsung akan di pembayaran. Yang kedua, klaim tidak layak, klaim ini tidak sesuai. Maka kalau itu kami bayarkan, itu akan jadi
masalah di kemudian hari dan seterusnya. Dan yang ketiga ada namanya klaim pending. Klaim ini sebenarnya masuk sesuai, tapi ada kriteria-kriteria administrasi sampai ke medis dan regulasi belum sesuai. Sehingga kami kembalikan untuk dipastikan oleh teman-teman di rumah sakit ini sesuai apa enggak. Kalau nggak sesuai berarti mohon di cross check gitu, sehingga klaimnya sesuai. Dan yang terakhir klaimnya dispute. Dispute ini tidak ada kesepakatan dari Mbak VJ A, dari kami B. Ini yang benar yang mana? Nah ini kita eskalasi ke beberapa tim kendali mutu kendali biaya tingkat cabang sampai ke pusat. Jadi nanti untuk memastikan klaim-klaim tadi itu selamat dunia akhirat, akuntability-nya gitu ya, dipertanggungjawabkan maupun dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Kalau tadi kita ngobrolin soal bagaimana proses klaim di BPJS Kesehatan. Nah kali ini nih Mas Rizky, juga saya baru tahu ternyata BPJS Kesehatan ini juga membantu gitu ya untuk alat bantu kesehatan gitu ya dalam program JKN ini. Nah itu seperti apa Mas? Ya, terima kasih Mbak VJ dan pemirsa BRTV, terima kasih. Kalau tadi kita cerita terkait proses pengajuan klaim ataupun proses alur pelayanan kesehatan, ini ada juga hak atau manfaat dari JKN tadi, yaitu alat bantu kesehatan. Karena judulnya alat bantu, maka BPJS Kesehatan pun ada membantu. Tidak full cover kayak di pelayanan kesehatan di rumah sakit ataupun di FKTP, tapi ada batas atas yang dapat kami bantu maksimalnya seperti apa. Jadi hal-hal itulah yang nanti ada limit-limitasi tertentu. Dan kalau di dalam tubuh, itu biasanya masuk ke program Inasi Bijis yang tadi kami sampaikan, nanti akan ada top up dari rumah sakit. Tapi yang di luar tubuh, misalnya kacamata atau dan lain sebagainya, nanti kita tanya-tanya ya, kita coba ngobrolin, itu dijaminnya sesuai dengan batas-batas tertentu. Seperti itu Mbak VJ. Baik, nah ini alat-alat bantu kesehatan apa nih Mas yang bisa dibantu oleh BPJS? Baik. Yang pertama itu ada kacamata. Kalau kacamata ini setiap 2 tahun, boleh diklaimkan lagi tuh boleh 2 tahun. Alurnya itu harus ke FKTP dulu, diperiksa dulu oleh dokter, apakah memang minus ataukah ada kondisi silinder. Ada kriterianya, kalau minus itu minimal 0,5 dioptri, kalau ada silindernya 0,25 dioptri. Kemudian nanti akan dirujuk ke rumah sakit oleh dokter mata untuk memastikan lagi apakah benar pasien atas nama X atau Y ini membutuhkan kacamata, ukurannya berapa, nanti akan diresepkan oleh dokter spesialis mata di rumah sakit. Kemudian kacamatanya diambil di mana? Di rumah sakit kah atau di mana? Tentu harus di optik. Jadi RTL tadi atau rumah sakit tadi akan menjelaskan kepada pasien bahwa kacamata yang nanti akan dibikin ataupun diresepkan oleh dokter spesialis mata itu harus diambil di optik. Ada 10 optik yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi. Jadi silahkan nanti setelah ke optik diperiksa matanya, nanti tergantung lagi pembiayaannya apakah masuk kelas 1, kelas 2 ataupun kelas 3. Untuk yang kelas 3 itu maksimal jaminan dari kami itu Rp165.000. Kemudian untuk yang kelas 2 itu Rp265.000. Kemudian yang kelas 1 di Rp330.000. Sehingga jika menginginkan yang lebih tinggi dari itu diperkenankan, tapi membayar selisih biaya. Tapi kami juga memastikan para optik tadi menyediakan sesuai hak kelas pasien-pasien yang membutuhkan kacamata. Jadi tidak dibebankan lagi harus menambah frame dan lain sebagainya. Tapi kita ingin komitmen dengan teman-teman di optik menyediakan sesuai dengan ketentuan tadi. Ketentuannya ada di mana Bapak Ibu? Itu Bapak Ibu bisa googling Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023. Ada harga-harganya di situ juga. Itu tadi salah satunya kacamata. Kemudian yang selanjutnya itu ada alat bantu dengar. Itu ada protesa gigi atau gigi tiruan. Kemudian ada krek, kemudian korset dan kolar neck. Jadi data-data itulah nanti ada yang 5 tahun sekali, ada yang 2 tahun sekali untuk bisa dijamin oleh BPJS Kesehatan. Tentu dengan prosedur yang berlaku. Khusus kacamata itu di optik, tapi yang lainnya tadi korset, krek, kemudian kolar neck, gigi, tiruan, alat bantu dengar,
bagi yang ada kondisi tertentu di telinganya itu di rumah sakit. Jadi tidak perlu ke tempat lain lagi. Dan nanti kalaupun ada selisih, maka itu akan dibayarkan langsung oleh pasien atau peserta JKN tadi. Tapi kami juga menginginkan kalau memang harganya sesuai dengan hal tersebut, maka tidak ada tambahan biaya. Atau kalau contoh gigi tadi, satu rahangnya itu Rp550.000 bantuan dari BPJS Kesehatan. Jika 2 rahang, maka Rp1.100.000. Nah, ternyata habisnya 5 juta misal gitu. Berarti 5 juta dikurang Rp1.100.000. Oke, baik. Nah, ini berarti dari FKTP ke optik, langsung ke optik ya berarti? Enggak, ke rumah sakit dulu yang dokter nanti diperiksa dulu. Mata, kemudian baru ke optik. Baru ke optik. Nah, berarti optik ini klaimnya ini dari kemana? BPJS. Nah, dengan harga sekian tadi, kelas 1 berapa, kelas 2 berapa, kelas 3 berapa, dan itu kumulatif di bulan berikutnya untuk diklaimkan. Nah, kalau pengen biasanya kalau optiknya itu rekomendasi dari rumah sakitnya ke optik ini gitu? Dibebaskan. Oh, dibebaskan. Yang penting masih di wilayah Kabupaten Bekasi. Gitu. Jadi jangan sampai ngambilnya saya mau yang di Bogor. Jakarta atau di Bogor gitu, nggak bisa. Gitu. Jadi fokusnya kita wilayah di wilayah sendiri Kabupaten Bekasi. Untuk memastikan saja, dan karena ini akses ya, lebih cepat kan daripada harus ke kota-kota lain, dan itu kita sediakan. Wow, ini juga sangat membantu ya. Biasanya ini teman-teman mahasiswa yang udah mulai agak minus gitu ya. Tadi juga bisa ya dibantu ya sistemnya ya. Jadi kalau misalkan kacamatanya harganya 1 juta gitu ya, dijaminnya sesuai dengan kelasnya masing-masing. Betul. Begitu ya Mas Rizky ya. Baik, nah ini sebetulnya apa saja syarat administrasi yang harus dipenuhi peserta agar klaim alat bantu kesehatan ini bisa disetujui nih Mas? Ya, tentu sesuai indikasi medis yang pertama. Yang kedua, kepesertaannya aktif. Yang ketiga, konsultasi dulu ke FKTP-nya. Jadi apapun sakitnya, apapun keluhannya, kalau sudah terkait pelayanan kesehatan, datanglah ke FKTP Bapak Ibu. Nanti di sana akan ada konsultasi dan seterusnya. Jika memang harus dirujuk dan membutuhkan kacamata, misal kacamata, itu harus dirujuk ke spesialis mata. Nanti dokter mata yang meresepkan dan tinggal ke optik setelah itu. Kemudian yang lain seperti apa? Sama. Kalau protesa gigi, itu bisa juga di klinik, tidak perlu dirujuk ke rumah sakit. Misal ada satu kondisi giginya dari jumlah yang sudah ada selama ini gitu kan, ada 32 gigi, ternyata sisanya masih tinggal 10 atas, 10 bawah gitu kan. Mau ditambahin sesuai indikasi medis, maka bisa ke dokter gigi di FKTP. Nanti tinggal menyatakan, oh kalau gitu saya karena pakai JKN, atas bawah bisa maksimal 1.100.000 untuk dibantu. Ditambahkan dengan pembiayaan tadi, selisihnya berapa, yang nanti dibayar oleh pasien. Karena judulnya kan alat bantu, jadi BPJS pun juga membantu terkait dengan hal itu. Baik. Nah ini biasanya berapa lama Mas proses pengajuan klaim alat bantu ini hingga diterima oleh peserta JKN? Oke, kalau untuk klaimnya kan semua peserta itu langsung mendapatkan tanda petik langsung di layanan kesehatan tersebut. Kalau tadi optik berarti ngambilnya di optik. Kemudian tidak perlu mengklaimkan ke BPJS Kesehatan karena yang ngeklaim nanti optik-optiknya kepada BPJS Kesehatan sesuai kriteria Permenkes 3 tahun 2023. Kemudian kalau gigi seperti apa? Gigi kan nggak bisa langsung jadi ya, beda kayak kacamata, tinggal mungkin beberapa kriteria bisa langsung selesai. Tapi kalau gigi kan harus dicetak, harus dicek lagi ke bawah laboratorium, itu membutuhkan waktu. Nanti FKTP-nya yang ngeklaim ke BPJS Kesehatan. Untuk pembayaran dan seterusnya, nanti antar FKTP dan peserta JKN tadi. Jadi kalau ditanya berapa lama, tergantung kondisi masing-masing. Kemudian kalau terkait alat bantu dengar, biasanya para teman-teman rumah sakit itu sudah menyediakan. Kalau memang membutuhkan, setelah dirujuk ke dokter THT menyatakan wajib pakai alat bantu dengar misalnya. Maka ada harga tertentu dari rumah sakit dan vendor, nanti peserta BPJS-nya yang bersama rumah sakit menentukan penjaminannya BPJS sebesar 2.750.000, tapi ternyata alatnya berapa? 1.100.000, mohon maaf saya revisi, 1.100.000 untuk alat bantu dengar, maka dari 1.100.000 itu habisnya berapa? Nanti selisihnya yang dibayarkan oleh pasien tadi. Dan itu berlakunya 5 tahun untuk alat bantu dengar. Yang 2 tahun tadi kacamata dan gigi. Jadi krep, kemudian korset, kolar neck itu 5 tahun sekali.
jika sesuai indikasi medis, tidak karena keinginan sendiri atau ikut-ikut teman dan seterusnya gitu Mbak. Jadi Vijay. memang perlu dibantu ya, karena kan memang Betul. penunjang kesehatan Menunjang dari kesehatan. teman-teman juga gitu Dan ya. untuk mengambilnya ya Iya. tergantung hasilnya. Kalau misalnya rumah sakit tadi sudah bersedia atau tersedia alatnya, maka itu bisa langsung dicoba. Tapi biasanya ada juga yang inden dulu atau diproses dulu kayak gigi. Kalau korset dan lain sebagainya biasanya sudah tersedia. Jadi tidak perlu Bapak Ibu datang, saya pengen korset ke BPJS dulu gitu ya. Enggak, Iya. tapi ke FKTP dulu semuanya. Prosesnya seperti itu. Itu berarti korset yang bekas lahiran atau buat untuk apa? Korset penyangga tulang belakang. Oh, penyangga tulang ya. Jadi Itu dengan biasanya. Kadang kan buat lahiran juga perlu Belum. pakai korset. Itu berarti memang indikasinya untuk penunjang Untuk, tulang nah, ya. Baru korset. bisa dibantu ya Mas ya. Betul. Baik, nah ini biasanya ada nggak sih halangan-halangan atau yang terjadi gitu sampai pada akhirnya tidak bisa dibantu ternyata gitu. Kalau itu biasanya terkait dengan kacamata baca. Iya. Kacamata baca karena bukan indikasi medis, Iya. maka itu tidak dijamin oleh JKN. Gitu. Hmm. Tapi kalau minus atau memang kondisi silindris dan lain sebagainya di luar kacamata baca itu bisa dijamin. Kemudian alat bantu dengar tadi ya sesuai. Tapi kalau selama ini kami menjamin dan membayarkan sesuai dengan indikasi dan ketentuan yang ada. Jadi teman-teman atau Bapak Ibu peserta JKN semua, pemirsa Biar TV, memastikan itu ada di FKTP maupun di rumah sakitnya. Dan untuk proses pembayarannya, BPJS Kesehatan siap membayar sesuai dengan indikasi medisnya. Baik, nah ini bagaimana cara BPJS Kesehatan memastikan kualitas alat bantu gitu ya, yang diberikan sesuai standar medis? Karena kan mungkin banyak beberapa yang sampai pada akhirnya jadi takutnya, ntar saya datang ke optik dikasih kacamatanya yang biasa banget gitu, atau yang inilah tidak sesuai dengan ya standar medis gitu Mas, seperti apa? Ya, kalau untuk kacamata tentu optik ini ada yang namanya refraksi optician, RO. Jadi memastikan bahwa pasien-pasien yang datang ke optik ini tadi sesuai dengan ukuran dari dokter spesialis mata. Kemudian terkait kalau frame dan lain sebagainya, insya Allah sih komitmen dari setiap optik yang kerjasama dengan kami untuk menyediakan sesuai dengan tarif yang kami bayarkan. Yeah. Tapi kalau pasien mau yang lebih, itu diperbolehkan karena judulnya alat bantu. Yeah. Kemudian kalau gigi, tentu para fasilitas kesehatan sekarang kan sudah terakreditasi ya. Yeah. Baik itu FKTP maupun rumah sakit pasti memastikannya itu adalah sudah sesuai indikasi medis dan kriteria yang ada. Walaupun ada beberapa pilihan, misalnya untuk gigi ada yang menggunakan bahan A, bahan B, bahan C, nanti didiskusikan saja. Yang penting BPJS Kesehatan itu menjamin Rp1.100.000 untuk rahang atas dan rahang bawahnya jika bersamaan. Nanti pemakaian alat atau bahannya itu bisa didiskusikan dengan FKTP maupun rumah sakit. Kemudian kalau alat bantu dengar itu biasanya sesuai spesifikasi oleh yang direkomendasikan dokter THT. Kemudian krek ataupun korset dan collar neck maupun protesa alat gerak kaki palsu, tangan palsu itu biasanya sesuai dengan rekomendasi para dokter spesialis. Jadi rumah sakit nggak mungkin menyediakan hal-hal yang tidak direkomendasikan oleh dokter spesialisnya. Jadi insya Allah semua sesuai spek gitu. Jadi Bapak Ibu apalagi sekarang kan ada AI ya, bisa foto nih harga berapa ataupun apa fungsi dan tujuannya seperti apa itu bisa dilihat. Oke, baik ya. Jadi dipastikan sesuai dengan standar medis gitu ya. Baik. Nah, ini tadi kalau klaim FKTP ini kan mungkin diklaimnya itu setiap tanggal 15 gitu ya. Nah, kalau misalkan rumah sakit itu 15 hari kerja. Nah, kalau optik ini hari kalender. Hari kalender ya, sorry. Nah, itu kalau optik itu setelah misalkan harus ACC BPJS dulu baru bisa diambil kacamatanya itu seperti apa? Itu kolektif. Jadi sama kayak rumah sakit, dilayani dulu selama 1 bulan, nanti bulan berikutnya diajukan klaimnya, langsung dibayarkan 15 hari kerja dari klaim tersebut diterima BPJS Kesehatan. Jadi untuk teman-teman di optik itu tetap ada SLA-nya, Service Level Agreement-nya, pembayarannya juga sama. Jadi tidak ada penundaan atau berbeda. Iya, jadi dipastikan sesuai dengan waktunya ya Mas. SLA. Ya, baik.
Nah, tadi boleh diinformasikan lebih detail tadi Mas. Untuk kacamata berarti bisa setiap 2 tahun sekali. Ya. Nah, untuk alat-alat lainnya tadi? Ya, kalau untuk gigi tadi 2 tahun juga. Untuk alat bantu gerak, protesa kaki dan tangan palsu itu 5 tahun. Alat bantu dengar 5 tahun. Korset dan collar neck itu juga 5 tahun. Tapi kalau mau lebih detail tuh ada di aplikasi Mobil JKN. Saya sambil promosi Mobil JKN. Hak dan kewajiban Bapak Ibu dan manfaat medis itu ada di sana. Nah, termasuk manfaat non medis. Daftar optiknya ada nggak Mas? Kalau daftar optik sebenarnya ada di tiap rumah sakit. Nanti ada rekomendasi mana yang terdekat. Walaupun misalnya dari sini maunya ke arah Tarumajaya itu kan jauh sekali ya dengan kondisi itu. Maka nanti disesuaikan dengan masing-masing vaskes sudah ditentukan mana-mana yang lebih dekat dari akses pasien tersebut. Jadi tidak dari ujung sana ke ujung sini gitu ya, tapi lebih mendekatkan. Makanya kita ada sekitar 10 optik yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Jadi ada kriterianya, ada masa pakainya, dan jaminan JKN tadi kriterianya seperti apa juga sudah termaktub di Permenkes 3 tahun 2023. Sebetulnya ada nggak sih program-program yang memang dikhususkan atau diperuntukkan untuk orang-orang yang sehat justru Mas? Terima kasih Mbak VJ. BPJS Kesehatan tentu tidak hanya menolong ataupun memastikan penyelenggaraan JKN ini hanya untuk yang sakit. Tentu tanpa orang-orang yang sehat, Bapak Ibu semua peserta JKN tentu tidak akan seimbang nih kondisi saat ini. Nah, alhamdulillahnya BPJS Kesehatan tentu kolaborasi dengan FKTP juga ada yang namanya promotif preventif. Jadi kita nanti bisa lakukan screening riwayat kesehatan Bapak Ibu. Ada 14 penyakit terkait dengan kanker, DM, hipertensi, PPOK, ataupun penyakit kronis lainnya, talasemi, anemia aplastik, itu bisa dijamin oleh JKN untuk screeningnya. Tapi harus mengisi dulu screening riwayat kesehatan, baik itu melalui aplikasi Mobil JKN, ataupun datang ke FKTP Bapak Ibu. Jadi untuk memastikan dalam kondisi apa nih, apakah beresiko atau tidak beresiko. Cukup dengan mengisi beberapa pertanyaan tadi, nanti bisa dilakukan dengan FKTP terdaftar, dan kalau memang ada beresiko nanti akan ditindaklanjuti oleh dokter di FKTP. Apakah ada resiko DM, ada resiko hipertensi, tensinya tinggi, apakah ada resiko kanker leher rahim nih buat ibu-ibu yang sudah menikah, apakah sudah pernah dilakukan pemeriksaan pap smear apa belum. Nah, ini yang nanti bisa dilakukan pelayanannya di FKTP terdaftar Bapak Ibu, dan ini tidak dirujuk ke rumah sakit. Jadi itu tambahannya untuk peserta-peserta yang tanda petik masih merasa sehat, tapi ternyata kalau ngisi screening beresiko, wah harus diperiksakan kembali nanti ke FKTP-nya. Apakah harus cek gula darah, apakah harus pap smear, ataukah ada kayak kanker tertentu memang harus dilakukan pemeriksaan. Dan itu dijamin semuanya oleh JKN tanpa dipungut biaya lagi, karena iurannya sudah dibayar. Nah, ini juga mungkin juga biasanya dilakukan oleh orang-orang yang belum tahu ternyata peserta JKN juga bisa melakukan screening kesehatan yang tadi disampaikan. Screening riwayat kesehatan ya. Screening riwayat kesehatan tadi ya Mas ya. 1 tahun sekali. Wah, 1 tahun sekali. Jadi bisa dipakai tuh untuk pemirsa BRTV yang mungkin sampai saat ini alhamdulillahnya diberikan kesehatan gitu ya, belum pernah berobat ke paskesnya gitu ya, bisa memanfaatkan tadi program namanya screening riwayat kesehatan gitu ya. Nah, itu caranya gimana Mas? Kalau di aplikasi itu apa fiturnya? Ya, aplikasi Mobil JKN bisa cari screening riwayat kesehatan atau datang ke FKTP-nya langsung. Nanti akan kedetek Bapak Ibu kalau datang ke FKTP di 2025 ini pasti akan dicek sudah screening apa belum. Kalaupun enggak, yang ketiga tulis aja di Google screening BPJS. Nanti akan ada webnya, diisi, nanti ngisi beberapa puluh pertanyaan. Kalau memang beresiko, tunjukkan hasil tersebut ke FKTP terdaftar Bapak Ibu. Nanti akan diperiksa lebih lanjut. Jadi ketahuan nih, oh saya resikonya karena sering ngemil terang bulan, martabak manis, martabak asin, oh hipertensi dan DM saya jadi beresiko. Nanti akan diperiksa tensinya sampai ke gula darah puasanya. Jadi setelah mengisi, kemudian langsung diarahkan untuk ke vaskesnya masing-masing. Jadi berkonsultasi ke dokter FKTP. Karena tadi quality of care, continuity of care, sampai dengan first contact. Jadi apapun yang terkait pelayanan kesehatan, datanglah ke FKTP Bapak Ibu. Gitu.
Nah, itu juga ternyata selain tadi program screening riwayat kesehatan itu juga tadi juga sempat disinggung tuh di awal. Ternyata juga BPJS Kesehatan ini ada fitur namanya telehealth gitu ya, telehealth gitu ya. Nah, itu berarti bisa konsultasi di dokter sesuai dengan vaskesnya masing-masing gitu ya. Cukup menggunakan aplikasi mobil JKM. Gitu. Jadi menggunakan aplikasi, klik telehealth, nanti akan kontak khusus pelayanan kesehatan ya Bapak Ibu, jangan kontak yang lain gitu ya. Tapi lebih ke kondisinya, apa yang mau dikonsultasikan, itu nanti silahkan diceritakan di sana. Mungkin kayak misalkan, waduh ini saya nggak bisa nyium nih, apakah ini saya cari-cari COVID gitu, bisa juga dikonsultasikan. Boleh. Gitu. Jadi kalaupun nanti harus diberikan obat, maka harus konsultasi kembali ke FKTP-nya, karena belum bisa nanti mengantarkan obat kayak aplikasi yang lain gitu ya. Itu akan dalam pengembangan. Fokusnya saat ini adalah konsultasi apapun, pakailah telehealth di aplikasi mobil JKM. Oke, baik. Nah ini kan telehealth ini kan di dokter-dokter yang memang ada di vaskesnya masing-masing. Betul. Belum ada di dokter spesialis belum ada. Belum. Kalau itu nanti lagi pengembangan. Jadi itu lagi dikembangkan dengan Kementerian Kesehatan dan organisasi profesi. Kayak di daerah-daerah tertentu kan dokter spesialisnya tidak ada. Mungkin video call. Tapi ini antar dokter dengan dokter umum dengan dokter spesialis. Itu lagi dikembangkan di tim riset dan inovasi kami bersama stakeholder terkait. Untuk Bapak Ibu semua nih, bagaimana nanti pelayanan ke depan seperti apa? Kan kita tidak hanya melihat Jawa, Jakarta, Jabodetabek dan sekitarnya, tapi juga Indonesia. Ada hal-hal tertentu yang memang membutuhkan kekhususan kayak tadi. Jadi alhamdulillah teknologi kita juga sudah luar biasa. Nanti kita kembangkan, kita tunggu hasilnya. Dan nanti ada regulasinya biasanya. Karena BPJS nggak boleh keluar dari regulasi. Iya, baik. Oh, itu luar biasa tuh kalau sudah ada bisa konsul ke, biasanya kalau orang-orang sekarang tuh anak-anak muda pengen konsultasi dokter psikolog gitu ya. Udah semoga sih ke depannya. Baik. Nah, Mas, ini rencananya ada nggak inovasi yang akan dilakukan oleh BPJS Kesehatan nih, Mas? Baik, terima kasih. Kalau untuk saat ini, Mbak VJ, alhamdulillahnya kantor cabang Cikarang bersama beberapa kantor cabang lainnya se-Indonesia untuk FKTP sedang diuji cobakan inovasi KBK, kapitasi berbasis kinerja. Bagi FKTP di Kabupaten Bekasi ada 17, ini akan ada namanya kapitasi berbasis komitmen insentif. Jadi yang selama ini diterima oleh puskesmas atau klinik tadi sebesar X rupiah, nanti akan dikembangkan kalau mengelolanya dengan bagus untuk program pengelolaan penyakit kronis, diabetes mellitus maupun hipertensi, maka kapitasinya, pembayarannya yang tadi X rupiah, itu ada X rupiah plus beberapa persen. Jadi ini menjadi peluang bagi setiap FKTP untuk memastikan pesertanya itu tahu kondisi kesehatannya, FKTP-nya juga mengkontak terus pesertanya, dan yang ketiga untuk yang program pengelolaan penyakit kronis yang diabetes maupun hipertensi ini benar-benar dikelola dengan baik, dan itu jika baik maka pengelolaannya atau pasien-pasien ini tadi pasti akan terkendali penyakit kronisnya. Diabetes kan tidak bisa sembuh, hipertensi tidak bisa sembuh, tapi bisa dikontrol. Jika dikontrol maka peserta tersebut akan tetap di FKTP. Kami berikan insentif kepada FKTP. Tapi semoga ini nanti bisa jadi program nasional, kita lihat nanti. Itu inovasi satu di FKTP. Kemudian yang kedua di rumah sakit. Kalau di rumah sakit ini, saat ini rumah sakit itu sudah ada antrian online, kemudian bridging system, sistem manajemen rumah sakit dan SEP-nya, kemudian ada face recognition. Jadi Bapak Ibu kalau ke rumah sakit pasti wajib ada Bapak Ibunya, tidak boleh dititip, tidak boleh video call, tidak boleh saya sebagai ininya, pasiennya ada di rumah, itu tidak boleh Bapak Ibu, karena wajib datang ke rumah sakitnya menggunakan fingerprint ataupun face recognition sesuai kepesertaannya, supaya data Bapak Ibu tidak disalahgunakan. Dan memang dokter akan memeriksa sesuai kedatangan Bapak Ibu. Tidak bisa dokter spesialis hanya mendengar kemudian ya udahlah kita resepkan ini, kan tidak, tapi sesuai kedatangan Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah tadi face recognition dan fingerprint, pasien tersebut akan diperiksa dan akan jadi klaim. Nah, klaim inilah yang selama ini dikumpulin dulu, kemudian diajukan, kemudian dibayarkan. Nah, ini ada mempersingkat waktu. Proses pengajuan klaim ini tadi tidak tidak dilakukan sesuai alur, tapi bisa dipersingkat dengan sistem. Ada yang namanya verifikasi digital claim yang saat ini sedang dilakukan. Kita tambahkan lagi dengan penamaan SMART. Jadi SMART Vedika.
Iya. Nanti teman-teman rumah sakit saat mengentry data tadi melalui aplikasi iKlaim Inasi Digis, nanti sesuai dengan SIM rumah sakit nanti akan terkoneksi dengan data BPJS Kesehatan. Nah, ini yang akan kita sambungkan inovasinya di 2025 atau 2026 nanti, tergantung kesiapan rumah sakit. Kami siap nih mengkoordinasikan supaya klaim tadi yang diajukan harus 1 bulan setelahnya baru dibayar, mungkin akan lebih cepat. Ya. Jadi sistem yang tadinya backbone itu sudah menjadi darah daging kita sekarang, bahwa tanpa ada sistem atau IT yang berkualitas itu tidak akan jalan. Jadi BPJS Kesehatan pun juga, kalau dulu kan lihatnya orang antrinya sendal, helm gitu ya, tapi alhamdulillah dengan antrian online mobil JKN semua menggunakan aplikasi itu, dan ke depan untuk proses verifikasi klaimnya sudah ada Smart Vedika, dan harapannya kita di Kabupaten Bekasi itu bisa mengimplementasikannya segera. Mungkin itu Mbak VJ. Itu rencana pengembangan ke depan ya? Ya. Berarti mungkin sedang tahap proses ya, belum diterapkan? Sudah di beberapa daerah. Ya. Nanti kalaupun di sini rumah sakit sedang mengembangkan, kita siap berkoordinasi. Jadi lebih cepat. Wah, harapannya segera mungkin ya? Segera mungkin. Karena ini mungkin jadi keuntungan untuk pihak rumah sakit tentunya ya. Kesehatan tentu juga. Baik, wah ini rasanya banyak ya yang tadi sudah kita obrolkan nih Mas Rizky. Terakhir mungkin pesan yang mungkin akan disampaikan oleh Mas Rizky sebagai perwakilan BPJS Kesehatan kepada masyarakat Indonesia yang nonton program Ngobrol Bareng hari ini, juga silakan Mas Rizky. Baik, terima kasih Mbak VJ, Bapak Ibu pemirsa RBTV. Tentu yang pertama adalah BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara mengelola iuran yang Bapak Ibu bayarkan. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah membayarkan iuran tepat waktu. Yang ketiga adalah BPJS Kesehatan bersama stakeholder tentu akan memastikan program layanan kesehatan itu sesuai dengan ketentuan yang ada, dan jika ada kendala, Bapak Ibu bisa menghubungi BPJS 1 di rumah sakit ataupun care center 165. Dan untuk media sosial boleh sekarang? Boleh. Untuk media sosial jangan lupa untuk YouTube dan Instagram itu BPJS Kesehatan _RI, dan untuk yang di Cikarang Bapak Ibu bisa lihat di Chicago News, Chicago _news untuk Instagramnya. Untuk TikToknya Chicago juga, CIKAGOO, O-nya 3 kali, _news. Kemudian YouTube-nya juga Chicago News. Jadi Bapak Ibu bisa search saja, baik itu Instagram, YouTube, maupun TikTok. Gitu. Dan jangan lupa untuk di-follow, sekaligus juga ya akun resmi BPJS Kesehatan di kantor pusat. Mungkin itu Mbak Vici. Terima kasih ya Mas Rizky atas banyak informasinya hari ini. Mungkin juga pemirsa akhirnya setelah menonton tayangan ini jadi tahu ya, ternyata banyak sekali layanan-layanan di BPJS Kesehatan yang mungkin belum kita tahu gitu ya tadi ya. Soal bagaimana sistem klaim yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Mas Rizky, kemudian juga alat bantu yang juga bisa teman-teman gunakan gitu ya, dibantu oleh BPJS Kesehatan dan lain sebagainya. Semoga informasi hari ini bermanfaat. Sekali lagi terima kasih Mas Rizky atas informasinya. Senang sekali, semoga bisa bertemu kembali dengan informasi-informasi lainnya terkait BPJS Kesehatan ya Mas Rizky ya. Terima kasih pemirsa sudah menonton program Ngobrol Bareng hari ini, dan jangan lupa tetap terus saksikan program-program BRTV lainnya, tidak hanya di streaming gitu ya, di TV, juga kita juga mempunyai media sosial lainnya BRTV. Terima kasih, saya Via Junita atau VJ pamit undur diri. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Gak kerasa.